Oke, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan saya Multiteknik Elektro Serang Banten. Kali ini saya akan membagikan cara pengecekan untuk membeli kompresor bekas ya. Jadi nanti kalau mau pasang kompresor bekas ataupun mau beli kompresor bekas ya, supaya tidak salah pilih. Gitu. Oke, untuk yang harus kita cek ya. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, like and subscribe videonya agar bisa mengikuti video-video saya selanjutnya ya. Nah, untuk menentukan kompresor yang bagus seperti ini ya. Yang pertama, kita cek dulu ampere. Biasanya untuk kulkas satu pintu 0,1 ampere sampai 0,4 ampere ya. Ya. Itu untuk ukuran kulkas satu pintu. Ya. Dan untuk ukuran kulkas dua pintu ataupun freezer ya. Freezer kompresornya itu terukur biasanya ampernya itu 0,4 sampai 0,6 ya. Oke, untuk ampere saya sudah menjelaskan seperti itu ya. Untuk ukuran-ukurannya, kompresornya sudah saya jelaskan. Dan untuk nanti kita cek lagi untuk hisap ya. Bagaimana cara menentukan kompresor itu yang bagus, yang masih bagus layak pakai ataupun masih jos ya. Masih jos. Itu yang masih layak pakai itu pipa tekan ataupun pipa hisap ya. Pipa hisap dan pipa tekan itu masih kencang ya, masih kencang. Nanti saya kasih tahu caranya ya. Jangan cuman begini-begini saja ya ngetesnya, jangan. Nanti saya kasih tahu caranya. Makanya nanti video ini jangan di skip ya. Oke, sekarang saya akan melakukan pengetesan. Yang pertama, saya akan mengetes ampernya dulu ya. Ampere. Ini kulkas dua pintu ya, ini. Ini kompresor yang ini, kebetulan ini kulkas dua pintu. Sekarang saya akan mengetes ampernya, berapakah ampere yang terukur ya. Ingat ya, jangan di skip ya. Nih, saya akan melakukan pengetesannya. Lihat, sebentar. Saya akan melakukannya. Lihat secara detail ya. Lihat tangan saya. Saya akan memasangnya dulu kabelnya ya. Untuk mengetesnya, saya pasang di overload dan saya pasang satunya di relay ataupun PTC ya. Nah, sekarang saya colokkan ya. Sekarang saya tancapkan ke listrik. Berapakah yang terukur ampere ini ya? Berapakah ampere yang terukur ya? Lihat dari sini ya. Berapa? Sebentar, kita lihat ya. Untuk ukuran kulkas dua pintu ke atas biasanya 0,4 sampai 0,6 ya. Kita ukur saja ini berapa hasilnya ya yang terukur. Oke, sekarang kita colokkan, tancapkan. Lihat ampernya ya di sebelah sini ya, ampernya. Nah, ini terukur 0,5 ya, 0,5. Ini masih bagus untuk dipakai ya. 0,5 ini masih bagus untuk dipakai, sangat layak dipakai ya. Jangan lebih dari 0,6 ya. Ini 0,5 bagus. Minimal 0,4 itu untuk dua pintu dan freezer sampai showcase ya. Ini terukurnya. Ini untuk pengukuran ampere ya. Oke, saya cabut lagi. Untuk ampere, untuk mengukur ampere sudah bagus ya. Sudah bagus ampere. Dan sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk ya
saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mengetes hisap dan tekan ya. Ini hisap, ini hisap ya, ini hisap, ini tekan ya. Bagaimana cara untuk menentukan hisap ini yang bagus dan tekan ini yang bagus? Sekarang saya akan melakukan pengetesan bagian hisap dulu ya. Hisap dulu. Ini hisap, ini hisap. Ini yang terhubung ya. Ini nih. Ini yang terhubung ke evaporator. Biasanya pada umumnya ini yang terhubung ke evaporator, dan ini yang terhubung ke ventil ataupun pengisian freon lewat sini ya. Untuk pengisian freon lewat sini. Ini untuk yang terhubung ke evaporator hisapnya. Sebetulnya dibulak-balik juga nggak apa-apa ya, tergantung posisinya nanti di sana ya, di kulkasnya itu sendiri. Dibulak-balik juga tidak apa-apa. Nah, sekarang saya akan melakukan pengetesan untuk hisapnya dulu ya. Nanti tekannya saya akan melakukan pengetesannya. Saya kasih tahu nanti ya. Ini harus ditutup dulu sebentar. Saya mau pakai tangan jepit, mau menutupnya. Sekarang saya akan jepit dulu. Saya tutup sebelah sini saja ya. Saya tutup sebelah sini saja. Oke, saya tutup ya sebelah sini. Ini saya akan melakukan pengetesan untuk hisapnya dulu ya. Hisap. Oke, tadi ampere sudah ya, sekarang hisap. Nah, ini harus ditutup ya. Ini harus ditutup. Dan ini kita tutup buka sambil dihidupkan ya. Jadi begini ya caranya ya, untuk menentukan hisap yang bagus ataupun tidak, kompresor yang bagus ataupun tidak ya. Saat kita colokan, saat kita tutup ini ya, kita tutup nih, ini kita tutup ini, kita tutup dan kita hidupkan. Nah, pastikan ini ketarik ya, tangan kita terhisap ya, ketarik. Dan setelah itu langsung kita cabut listriknya ya, cabut listriknya. Dan setelah satu detik kita lepas ininya, kita lepas tangan kita ini seperti ini ya, lepas. Kalau setelah dicabut dan kita tunggu satu detik, kita buka ininya, hisapnya, masih ada hisapan, itu kompresor masih bagus ya. Tetapi jika misalkan kita hidupkan dan kita cabut lagi, ini tidak ada hisapan, itu artinya kompresinya sudah mengurang ya, tekanannya sudah mengurang gitu. Jadi seperti ini ya, saya contohkan ya. Ini juga saya nggak tahu ini masih bagus apa enggak ya, saya contohkan saja. Nih, kita tutup nih, tutup, kita hidupkan. Nah, hidup ya. Sekarang kita matikan ataupun cabut, tunggu, cabut. Nah, begitu kan ya, itu masih bagus ya, masih bagus ya. Itu caranya seperti itu masih bagus. Jadi setelah kita matikan ini, kita lepas setelah 1-2 detik ini, kita lepas, masih ada hisapan gitu ya. Pas kita lepas masih ada suara sedotannya ya, masih ada suara hisapan gitu kan. Nah, itu artinya kompresinya masih bagus ya, kompresinya masih bagus. Jadi dia masih, hisapannya masih kencang ya, tidak ada bocor kompresi ya. Begitu cara untuk menentukan kompresor masih bagus ya. Nah, sampai di sini sudah paham ya untuk menentukan cara ininya untuk hisapnya. Sekarang saya akan membuka tangnya dulu, jepitnya, supaya terlihat ininya. Sekarang saya akan mengetes yang tekan ya, yang tekan ini. Bagian tekan kita hidupkan, colokan ya, seperti ini misalkan, colokan, kita pampetin ya di sini ya, kita tutup. Nah, pastikan tidak ada tekanan ya. Nah, setelah itu kita cabut ya,
kita cabut. Nah setelah 3 detik ataupun 2 detik ya, nggak usah lama-lama, 2 detik masih ada tekanan, padahal kita sudah melepas ya, menyabut ini ya listriknya. Setelah 2 detik masih ada tekanan seperti ini, itu artinya kompresi masih bagus ya, tidak bocor ya, tidak bocor. Oke, paham ya sampai di sini ya. Oke, sekarang saya coba dulu ya, jadi tutup dulu ya, kita tutup dulu ya. Cara cobanya seperti ini, tutup, setelah ditutup kita hidupkan. Nah ada ya. Sekarang kita cabut ya. Nah jadi seperti itu ya, seperti itu. Dia masih ada tekanan 1-2 detik, dia masih ada tekanan ya. Begitu caranya ya. Oke, sekarang kita coba lagi, kita tutup ya seperti ini ya, hidupkan dan kita cabut tuh ya, seperti itu. Masih bagus artinya kompresor ya. Seperti itu ya cara mengetesnya ya. Oke, sampai di sini saja mungkin ya untuk cara pengetesan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tuliskan di komentar. Jangan lupa like and subscribe untuk bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Salam dari saya, Multi Teknik Elektro, Serang, Banten. Semoga bermanfaat. Sip.